Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari mahasiswa IAIN Tulungagung. Kami dari jurusan Ekonomi Syariah semester 5. Kami di sini memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Manajerial. Kami di sini mengangkat tema yaitu tentang risiko ketidakpastian dan pengambilan keputusan. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Leni Rofatul Iliyah NIM 139, yang kedua Ani Yustikasari NIM 151, dan Didit Saifuddin Latif NIM 163, dan yang terakhir adalah Dwi Ventricia Jani NIM 175. Untuk selanjutnya, mari kita membahas materinya satu persatu. Yang pertama, ketidakpastian, probabilitas, dan nilai harapan. Istilah probabilitas digunakan untuk mengukur secara kuantitatif berbagai kemungkinan kejadian yang tidak pasti. Konsep probabilitas ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, probabilitas objektif. Probabilitas objektif merupakan suatu konsep yang didasarkan pada frekuensi relatif dalam jangka panjang. Yang kedua, probabilitas subjektif merupakan suatu konsep yang dapat diterjemahkan dengan cara orang bertaruh, seperti halnya orang taruhan sepak bola. Keyakinan subjektif dapat diterjemahkan ke dalam probabilitas dengan menggunakan cara orang bertaruh. Misalkan kita menyaksikan pertandingan sepak bola antara Persib melawan Persebaya. Jika kita mengatakan bahwa probabilitas Persib menang 1/2, probabilitas Persebaya menang 1/4, probabilitas pertandingan seri 1/4, maka kita bersedia bertaruh 2/1 untuk Persib melawan Persebaya. Ini merupakan suatu contoh dari suatu taruhan yang tidak menghasilkan suatu rangkaian probabilitas yang mutually konsisten. Untuk selanjutnya yaitu variabel random merupakan variabel yang memiliki nilai yang tidak pasti tetapi mempunyai distribusi probabilitas yang diketahui. Misalnya saja, perusahaan tidak dapat meramalkan labanya tetapi dapat memperkirakan laba tersebut dalam probabilitas tertentu. Itu yang dimaksud dengan variabel random. Contoh variabel random yaitu sebuah perusahaan tidak dapat memastikan berapa laba yang akan diperolehnya pada tahun depan. Tetapi perusahaan tersebut yakin mempunyai suatu peluang yang sama dengan yang mereka peroleh pada tahun ini. Dan jika berubah pun, perubahannya akan sama yaitu naik 100 ataupun turun 100 juta. Bila laba tahun ini sebesar 400 juta, maka kita dapat menghitung distribusi probabilitasnya, yaitu menghasilkan laba 400 juta sama dengan 1/2, 300 juta sama dengan 1/4, 500 juta sama dengan 1/4. Berapa laba yang akan diharapkan yaitu sebesar laba sama dengan 1/2 kali 400, 1/4 kali 300, dan 1/4 kali 500 sama dengan 400 juta. Untuk selanjutnya jawabannya yaitu jika laba berubah maka perubahannya mempunyai kesempatan yang sama, naik 400 juta ataupun turun 400 juta. Dalam kasus ini sama-sama mempunyai laba yang diharapkan sebesar 400 juta. Namun dalam kasus yang terakhir itu mempunyai risiko yang lebih tinggi daripada kasus sebelumnya. Sehingga kita harus mengukur risiko tersebut. Dalam risiko itu ditunjukkan oleh varian laba yang diharapkan. Untuk menuliskannya maka dengan X, maka varian Fx adalah Fx sama dengan P1 kali X1 min X rata-rata pangkat 2, dan untuk selanjutnya yaitu seperti di gambar tersebut. Untuk selanjutnya yaitu gambar 3.1 merupakan kurva laba tunggal atau opportunity profit, yang maksudnya itu perusahaan dapat menaikkan nilai laba harapan hanya dengan melakukan investasi yang berisiko lebih tinggi, yang berarti akan menaikkan varian dari labanya. Namun tidak seperti itu, investasi yang berisiko lebih tinggi itu tidak selalu menaikkan laba harapan dengan tingkat yang sama terhadap risikonya tersebut. Untuk selanjutnya yaitu kurva indifference suatu perusahaan. Ini yang
ke kanan itu yang dimaksud laba yang diharapkan, untuk yang ke atas yaitu deviasi standar laba. Itu untuk mengukur tingkat resiko. Pembahasan kedua adalah sikap terhadap resiko. Pengambilan keputusan dengan resiko merupakan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dinamika atau ketidakpastian. Hasil dari sebuah keputusan tentu mempunyai sebuah konsekuensi yang berupa keuntungan bahkan kerugian. Nah, untuk itu kita perlu memahami apa saja faktor yang mempengaruhi dan bagaimana sikap yang harus dilakukan untuk menghadapi resiko tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan sikap resiko menurut Hilson dan Murray Webster ada 3. Pertama, kesadaran merupakan faktor yang didasarkan pada karakteristik yang terlihat dan terukur dari situasi di mana keputusan itu dibuat, meliputi penilaian situasional dan rasional. Kedua, bawah sadar meliputi mental jalan pintas yang dibuat untuk memfasilitasi pengambilan keputusan dan bias kognitif lainnya. Ketiga, afektif adalah respon yang didasarkan pada emosional naluriah atau lebih mendasarkan pada perasaan dibandingkan penilaian rasional. Selanjutnya, ada 3 sikap untuk menghadapi resiko. Yang pertama, risk averse atau sikap menghindari resiko. Perusahaan akan melihat mana yang notabene lebih besar antara resiko dan keuntungan. Apabila resiko lebih besar, maka jelas perusahaan akan menghindarinya. Kedua, risk neutral atau sikap netral terhadap resiko. Sebuah sikap rasional dalam menghadapi resiko bila peluang usaha mempunyai harapan, keuntungan, dan resiko yang mungkin terjadi. Ketiga, risk averse atau sikap menyukai resiko, yang mana resiko bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Selain 3 sikap yang telah dijelaskan, adapun tindakan lazim untuk menghindari resiko tersebut. Yang pertama, avoiding risk, yaitu menghindari timbulnya resiko. Kedua, reducing risk, yaitu memperkecil kemungkinan terjadinya resiko atau memperkecil kerugian yang ditimbulkan. Ketiga, shifting the risk into an insurance company, yaitu memindahkan resiko yang mungkin akan terjadi ke sebuah perusahaan asuransi. Oke, selanjutnya langkah-langkah dalam mengambil keputusan. Apa aja sih langkah-langkahnya, teman-teman? Di sini ada 6 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, pembatasan masalah, 2 penentuan tujuan, 3 pencarian alternatif, 4 peramalan dampak, 5 penetapan pilihan, dan 6 analisis sensitivitas. Oke, kita bahas satu persatu. Pembatasan masalah diarahkan pada usaha untuk menentukan dengan jelas batasan keputusan yang kita buat dan bagaimana pengaruhnya terhadap manajemen. Dua, penentuan tujuan. Dalam keputusan ekonomi, haruslah ditentukan dengan tepat dan dengan tujuan yang jelas. 3. Pencarian alternatif. Seorang pengambil keputusan yang ideal akan membeberkan semua kemungkinan pilihan yang ada, dan kemudian memilih satu di antaranya yang akan memberikan hasil terbaik dalam pencapaian tujuan. 4. Peramalan dampak.
Pada tahap ini, kita mencoba untuk mengamati bagaimana konsekuensi setiap alternatif pilihan. Jika hasil yang diharapkan tidak pasti bagaimana sifatnya, dapatkan informasi yang lebih baik diperoleh untuk meramalkan suatu hasil. 5. Penentuan pilihan. Setelah semua analisis dilakukan, kita bisa menentukan pilihan dan memilih satu pilihan yang diinginkan. 6. Analisis sensitivitas. Dalam menyelesaikan suatu masalah, penting bagi kita untuk memahami dan mampu menjelaskan kepada orang lain mengapa kita memilih keputusan tersebut. Untuk selanjutnya, mari kita membahas materinya satu persatu.